Baik sahabat Asa, sekarang pada pertemuan ini saya akan coba di akhir ini akan membahas corak-corak tafsir. Ternyata dalam penafsiran itu ada beberapa macam corak. Nah ini orang kadang sulit membedakan apa itu metode dan apa itu corak. Kalau metode tadi kita lihat, kita gambarkan. Oh kalau diambil kita begitu melihat sebuah produk tafsir, oh ini tafsirnya apa? Kita analisis nih. Oh, ternyata sumbernya sebagian besar riwayat, oh berarti masuk dia tafsir bil ma'thur. Oh, ini ternyata sebagian besarnya analisis penulisnya, oh berarti bil ra'i. Nah, itu satu. Kemudian cara mengolahnya apa dia? Oh, ini dia membicarakan tentang ekonomi misalnya. Oh, berarti ini tematik. Oh, ini membicarakan tentang pendapat A dan B, oh berarti mukoron. Oh, ini dia membicarakan secara global kok di tafsirnya. Oh, berarti ijmali. Oh, ini pembahasannya panjang dia, detil. Oh berarti ini tahlili. Kira-kira begitu. Nah, dalam melakukan penafsiran dengan dua metode yang tadi disebutkan, seseorang tentu terpengaruh dengan background-nya. Nah, inilah yang disebut dengan ada corak. Ada corak kebahasaan, ada corak fikih, ada corak tasawuf, ada pemikiran, sastra sosial, atau bahkan pendekatan saintifik. Nah, kita lihat tafsir Al-Bayani misalnya. Ini tafsir yang menonjolkan sisi kemukjizatan bahasa. Nah, pelopornya adalah Wujuhul Ijaz li Al-Quran karangan Al-Jahid yang wafat 255. Karena Imam Al-Jahid ini dikenal sebagai pakar bahasa dan beliau itu meninggal dunia di perpustakaannya karena ketimpa banyak buku ya. Kemudian Ijazul Quran karya Imam Al-Baqilani. Nah, ini metode kebahasaan. Dalailul Ijaz ya, ini karya Abdul Qahir Al-Jurjani. Ini pelopornya ya. Nah, buku yang ada dengan pendekatan ini adalah buku Ma'anil Quran. Semua buku Ma'anil Quran. Ma'anil Quran Al-Farra, Ma'anil Qurannya Al-Ahfash, Ma'anil Quran Wa'irobuhnya Az-Zajjaj, Ma'anil Qurannya An-Nahas. Ini semua pendekatannya adalah pendekatan kebahasaan. Termasuk Majazul Qurannya Abu Ubaidah atau Al-Bahr Muhitnya kayak Abu Hayyan. Ini tafsir dengan corak bahasa. Yang kedua, corak hukum, fikih. Yaitu yang latar belakangnya adalah pendekatannya adalah hukum-hukum dan kaidah-kaidah usul. Ya, yang paling terkenal tentu karyanya Imam Al-Qurtubi ya. Tapi sebenarnya ada banyak ya. Ahkam Al-Quran karyanya Imam Al-Jassas, ini madhabnya Hanafi. Ahkamul Quran karya Ibnul Arabi, ini madhabnya Maliki. Ahkamul Quran karya Imaduddin Al-Qiyya Al-Hirashi. Ini karya dari salah seorang imam yang sangat cukup terkenal ya. Kemudian Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, beliau madhabnya juga Maliki. Atau kalau di pendekatan modern sekarang ada tafsir ayat ahkam, ini sering ya diambil dalam pembelajaran di Indonesia, karya Syekh Ali As-Sabuni, atau karya juga Dr. Ali Saiz ya, atau Sofratut Tafasirnya Syekh Ali As-Sabuni itu ya. Nah, ada juga pendekatan tafsir isyari. Nah, ini tafsir dengan pendekatan tasawuf. Maknanya tidak makna zahir, tetapi di sini para ulama memberikan beberapa persyaratan supaya tafsir isyari ini tidak terlalu jauh. Nah, ini yang paling terkenal adalah karya Sahal bin Abdullah At-Tustari. Kemudian ada Haqaiqut tafsirnya Abdurrahman As-Sulami, ada Al-Minah Al-Fakhirah fi Ma'alim Al-Akhirah karya Muhammad Syakir Al-Himsi Al-Misri. Ini pendekatannya tasawuf sufi ya. Lalu ada juga tafsir yang coraknya adalah sastra sosial. Nah, ini karya Dr. Aisyah Abdurrahman bintu Syati. Tafsirnya adalah tafsir Al-Bayani li Al-Quranil Karim. Memang pendekatan kebahasaan tapi masuk dalam karya sosial. Atau tafsir Al-Manar. Ya, tafsir Al-Manar, Rasyid Ridho dan Muhammad Abdu. Kemudian ada Dilalul Quran, termasuk tafsirnya Syekh Mutawalli Sya'rawi atau tafsir Al-Maraghi yang sering dipakai di Indonesia. Nah, itulah di antara tafsir Al-Adab Al-Istimai. Lalu ada juga corak pemikiran. Corak pemikiran ini terkait dengan madhab pemikiran ya. Madhab Syiah, Mu'tazilah, Sunni. Nah, ini ada beberapa karya tafsir ya. Nah, intinya keterwakilan tersebut berdasarkan corak mereka dalam menafsirkan. Dan termasuk juga ada tafsir al-ilmi.
ini pendekatannya saintifik. Hari ini tentu ini sangat banyak ya pendekatannya ilmu kesehatan, ilmu geologi, astronomi, dan di antara yang paling terkenal itu adalah Al-Jawahir fi Tafsiril Qur'anil Karim karyanya Tontowi Jauhari serta buku-buku tafsir karya Dr. Zaglul An-Najjar, seorang pakar geologi Mesir.